menyatukan kalau ATM ini kan bisa dipakai ATM bersama. Oke. Nah, kalau kartu perpus ini seharusnya. Wah, kalau sudah itu ya. Sahabat Golagong, sekarang saya sedang berada di ruang pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Di sebelah saya Pak Sugeng Haryadi, Kepala Dinas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, belum lama ya di dinas ya? Iya, kita berapa bulan Pak? 4 bulan, saya baru 4 bulan, tepatnya di tanggal 19 Mei 2022 ya. Ini stigmanya Pak, kalau pejabat dipindah kan sebetulnya rolling, rotasi itu kan wajar betul, Tapi katanya Pak kalau dipindahkan ke Dinas Perpustakaan, dibuang. Gimana Pak? Iya, kalau saya Alhamdulillah ya, jadi saya karena mulai berkarir istilahnya di PNS, saya adalah dari guru ya, jadi dimanapun saya ditempatkan, karena ya falsafah saya jabatan itu adalah amanah. Jadi kita diberi kepercayaan oleh pimpinan dimanapun ditempatkan, ya kita untuk bisa ya menjalankan amanah itu dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan kebetulan saya di sini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ya saya akan melaksanakan tugas itu tentunya dengan dibantu oleh kawan-kawan kita semua, ya baik dari ASN sendiri maupun dari Duta Baca, ya nanti mudah-mudahan ke depan kita akan mengukuhkan juga Bunda Literasi dan kawan-kawan penggiat baik penulis ya maupun kawan-kawan yang berjuang ya dalam rangka meningkatkan indeks ya literasi masyarakat di Kalbar. Sebelumnya di Dinas Pendidikan apa? Betul ya, apa saya di perbedaan Dinas persamaan? Ya kita sama-sama ya, kalau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga membangun sumber daya manusia, dan di kita di sini di perpustakaan sama juga ya, kita membangun dalam rangka memperluas wawasan baik masyarakat maupun pelajar untuk menyiapkan ke depan ini lebih baik tentunya dalam menyongsong masa depannya. Gitu. Posisi indeks literasi atau budaya membaca Kalimantan Barat di Indonesia ada di posisi berapa ya Pak? Kita kalau tidak salah di 13 sekian persen ya, jadi masih kondisi baik ya, 13,02 ya. Iya, itu masih kategori baik. Kira-kira di kabupaten mana Pak yang perlu ditingkatkan? Ini kalau untuk detail ke dalamnya, ini mohon maaf saya belum pelajari yang mana. Tapi secara luas Pak, gimana Bapak? Kan 4 bulan nih, stigmanya dibuang. Bapak gimana mengatasi itu Pak? Jadi melihat gedung ini. Jadi begini ya, kalau saya tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa dimanapun kita bertugas ya kita harus kita laksanakan. Nah, program apa yang untuk menghilangkan stigma itu? Ini untuk menghilangkan stigma itu ya kami akan membuktikan bahwa di dalam tupoksi khususnya saya selaku kepala dinas ini ada 2 indikator kinerja utama. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan tadi indeks literasi masyarakat Kalimantan Barat ya, dan yang kedua karena kami juga mengemban tugas di Kearsipan ya, jadi itu juga tugas yang kedua itu adalah meningkatkan ya nilai lembaga kearsipan daerah, di mana Kalbar sudah nilai B, cuma kabupaten kota ini masih CC yang terbaik, Kota Singkawang lainnya C, dan ada 1 kabupaten kota yang D. Ini harapan kita ke depan ini akan kita tingkatkan. Dan kalau untuk di perpustakaan ya kita alhamdulillah juga di belakang ini ada lagi pembangunan untuk pelayanan, dan kita akan memperluas layanan dari nasional ya Pak? Dari Perpus. Jadi terima kasih dari Perpusnas Pak Kapus Pak Saribando yang telah ya memberikan amanah ya kepada kami dan kawan-kawan untuk melaksanakan pembangunan gedung itu. Jadi harapan saya dengan terbangunnya gedung di provinsi ini pelayanan kita semakin baik, dan juga ini ada kemarin diresmikan Pak Kapus di Kabupaten Sambas 1, dan tahun ini bersamaan ada di Kapos Hulu, dan tahun depan mudah-mudahan di Kota Singkawang dan dapat dana alokasi khusus kabupaten kota yang lain mudah-mudahan menyusul.
semangatnya intinya ya tadi ya, kita untuk meningkatkan literasi Nah itu masyarakat Pak, programnya Kalbar. apa? Program unggulannya Pak? Pas Bapak masuk ini meneruskan saja? Ya, atau ada program baru dari Bapak? Sementara ini saya masih meneruskan dan nanti untuk program ke depan ini saya ingin menyatukan ya, menyatukan kalau ATM ini kan bisa dipakai ATM bersama. Oke. Kalau kartu Perpus ini seharusnya kalau sudah ya menjadi anggota Perpus di Kota Pontianak, di Kota Singkawang selama wilayah Kalbar, seharusnya dia minjam di Perpus manapun itu sedang boleh. Diupayakan. Kita sedang proses ini dengan tim bagaimana nanti teknologinya ya, IT-nya. Ya tim IT bagaimana nanti istilahnya sistemnya, kolaborasinya, tapi memang karena buku ini kalau dipinjam orang jauh katanya nanti mencarinya susah ya, untuk huntingnya kembali, untuk nagih susah. Mungkin kita mulai dari e-book dulu lah gitu. Dari e-book otomatis nanti bisa dilingkan semua sehingga kawan-kawan yang menjadi anggota Perpus dimanapun bisa minjam di Perpus di Kalimantan Barat ini. Dan saya pengennya juga nanti kalau bisa semua, dan bahkan ini juga akan kami laksanakan di sekolah-sekolah, di satuan pendidikan. Nah, dari satuan pendidikan juga sekolah itu bagian tupoksinya kita kan SMA SMK. SMA SMK binaan perpustakaan kan juga di kewenangan perpustakaan provinsi. Tidak hanya dinas pendidikan ya? Ya, kita kolaborasi dengan dinas pendidikan nanti. Jadi sekolah-sekolah kita harapkan juga bisa menyatukan nanti itu alangkah lebih banyaknya ya buku koleksi yang ada misalnya di perpustakaan SMA 1 lebih banyak karena sekolah tua dan mungkin sumbangan alumni banyak. Sementara ada SMA baru berdiri koleksi bukunya sedikit, ini bisa minjam ke sana. Itu nanti akan kita kalau tadi yang soal e-book itu ada e-library-nya udah ada? E-book library-nya kita sudah namanya ada apa? Ya. Kita e-Kaltim apa? E-Kalbar. E-Kalbar Iya, Kalbar ya. Sudah ada berapa judul buku? Untuk e-book berapa, Mbak? Udah ada berapa? 3.000. 3.000 judul buku. Wah, luar biasa. Ya, itu. Nah, mudah-mudahan itu ATM kartu anggotanya bisa anggota bersama. Ya. Jadi harapan saya kalau bank saja ngambil duit aja percaya masa ini ngambil buku, minjam buku untuk menambah wawasan kok hanya susah gitu. Sekarang e-library dulu ya, e-library karena gimana polanya gitu kan, harus kesepakatan semua. Kalau konvensional ini gitu, konvensional ini masih bingung di mana mengembalikannya kan? Iya betul. Kalau buku konvensional, misalnya nih ada orang Kapas Hulu pas berkunjung ke sini tertarik dengan buku itu, mau dipinjam ke Kapas Hulu kan? Nanti dibawa pulang jauhnya itu berapa jaraknya kita ke sini itu 800 kilo. Kalau mengembalikan hanya pergi mungkin kapan-kapan lah. Nah, kalau ingat, kalau enggak, waduh ini bisa habis Pak koleksi kita. Kemarin kawan-kawan bisa seperti itu juga. Tapi nanti mungkin kita cari mekanismenya. Apakah mungkin kita buat per kabupaten ya, per kabupaten dalam hal ini mungkin di perpustakaan sekolah dulu karena tidak terlalu jauh jangkauannya. Jadi supaya intinya supaya buku yang menjadi referensi baik ya pelajar lah khususnya kalau sekolah kan itu menjadi lebih banyak, tidak hanya terfokus di sekolahnya. Regulasi Pak, perda bagaimana Pak? Ada perda perda literasi kah atau untuk perda kita perpustakaan sudah ada. Ada ya, perda perpustakaan. Ya, ada. Kalau literasi secara umum? Literasi kita masih belum ya Mbak ini ya, kita perda literasi belum ya. Kalau perda literasi belum ada. Belum ada. Kalau pergub transformasi sudah ada. Pergub transformasi. Ya, perpustakaan berbasis inklusi tadi. Ya, itu sudah ya? Ya, sudah ada. Di sini ada ini Pak, ada kegiatan yang sifatnya praktik baik, misalnya yang inklusi sosial, datang diskusi atau demo, sudah ada belum? Sudah ada. Sejak 2019 Pak kita sudah ada, cuma kemarin karena COVID, COVID itu memang kita belum buka kembali gitu ya. Pak, sekarang pesan untuk anak-anak muda yang aktif di literasi digital, main handphone, YouTube, dan sebagainya. Bagaimana Pak? Ya, jadi begini ya, memang mereka ada di zamannya ya, mereka menguasai teknologi, tapi memang kebanyakan mungkin larinya banyak ke gamenya ya daripada literasi
mengenai wawasan untuk pengembangan dirinya. Nah, jadi ini harapan saya tentunya kepada orang tua ya, kepada orang tua baik bapak maupun ibunya bisa mengawasi lah ya putra-putrinya, mungkin boleh diberi kesempatan untuk ya main game atau apa, tapi mungkin dibatasi waktunya. Terus suatu saat juga harus meliterasi dirinya ya, baik masalah pendidikannya maupun mungkin bacaan-bacaan digital lainnya dalam rangka menambah wawasannya. Jadi jangan sampai istilahnya bangun tidur sampai mau tidur itu hanya game dan mungkin menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu harapan saya orang tua bisa menjadi filter, karena dari 24 jam itu kan anak paling sekolah 8 jam. Jadi yang 16 jam ada di rumah. Jadi tanggung jawab orang tua itu. Harapan saya seperti itu. Pak, ini terakhir Pak. Bapak masih ingat buku yang Bapak suka? Buku yang saya suka, saya ini ya, saya pernah membaca buku negeri Lima Menara. Oh, Lima Menara. Ya, Lima Menara. Wah, ini itu Ahmad Fuadi. Fuadi ya. Ahmad Fuadi ini Pak Kadis Sugeng Haryadi menyukai buku Kang Fuadi ya, Lima Menara. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Ya, mudah-mudahan perpustakaan terutama yang unit layanan anak ya, mudah-mudahan lancar dan menjadi lebih berkembang. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 bersama Pak Sugeng Haryadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Salam literasi, membaca itu sehat, menulis itu hebat, berdaya dengan buku. Sahabat Golagong, sahabat Golagong, salam literasi.